Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astia dan STM 102170009, jurusan akuntansi. Saya mahasiswi STIS di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan krisis akuntansi. Saya akan sebutkan krisis akuntansi. Yang pertama, ada alternatif di luar akuntansi konvensional. 2. Kritik terhadap akuntansi konvensional. 3. Akuntan publik di Indonesia dan kasus Enron. Dan 4. Akuntansi forensik. Krisis yang pertama yaitu alternatif di luar akuntansi konvensional. Menurut Bazerman tahun 2002, yaitu tidak lepas dari tindakan korupsi, kriminalitas dari akuntan yang tidak memiliki etika yang memasukkan angka-angka, melakukan penyelewengan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk melindungi kliennya. Krisis yang kedua yaitu kritik terhadap akuntansi konvensional. Kritik yang pertama yaitu dari Baruchlev tentang akuntansi. Dalam bukunya Harahap tahun 2001 dari New York University mengatakan bahwa akuntansi ini adalah bagian dari ekonomi model lama, bahkan bagian dari Luca Pacioli era 1400-an. Menurut Lev, akuntan bukan a good IC. Karenanya, menurut beliau, perlu pemikiran kembali terhadap prinsip akuntansi keuangan. Kritik yang kedua yaitu dari Belkowi. Pada tahun 1989, Belkowi menulis buku dengan judul The Coming Crisis in Accounting. Buku ini membahas krisis akuntansi yang mungkin muncul dari 1. Profesi akuntan, 2. Kecurangan dalam lingkungan akuntansi, 3. Menurunnya workload dalam proses akuntansi, 4. Iklim organisasi di kantor akuntan, dan 5. Problema produksi ilmu pengetahuan dalam akuntansi. Kritik yang ketiga yaitu menurut Max Bazerman. Menurutnya, akuntan itu memiliki unconscious bias, yaitu sesuatu bias yang terjadi tanpa disadarinya karena disebabkan adanya self-serving bias. Self-serving bias ini muncul disebabkan 6 faktor psikos. Yang pertama yaitu ambiguity, 2. Attachment, 3. Approval, 4. Familiarity, 5. Discounting, dan 6. Escalation. Kritik yang keempat yaitu dari Albrecht dan Sachs. Albrecht dan Sachs pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa profesi ini tengah mengalami bahaya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu jumlah dan kualitas mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi menurun secara drastis. 2. Praktisi dan akademisi akuntansi yang ingin melanjutkan studi memilih jurusan yang bukan akuntansi. Dan yang ketiga, karena tokoh akuntan dan praktisinya menyatakan bahwa pendidikan akuntansi yang sekarang sudah kuno dan perlu diubah secara signifikan. Kritik yang kelima yaitu dari UKM. Salah seorang yang bergelut dengan sektor usaha kecil dan koperasi yaitu Toby Mutis menyatakan beberapa akuntansi konvensional tidak bisa diandalkan untuk membantu perusahaan UKM dan perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal. Selanjutnya ada menurut Jim Peterson dalam sebuah artikelnya di International Herald Tribune pada tanggal 18 dan 19 November tahun 2006 halaman 17 dengan judul yang sangat provokatif yaitu An Auditor Cry for Love. Saya terjemahkan dengan auditor yang minta dikasihani.
Krisis yang ketiga yaitu akuntan publik di Indonesia dan kasus Enron. Di sini ada beberapa kasus perusahaan yang ada di Indonesia seperti PT Telkom, yaitu adanya indikasi kebocoran dana sekitar 600-700 miliar rupiah. Yang kedua ada PT Indomobil Sub Internasional, yaitu kejanggalan dalam audit penjualan. 3. PT Kimia Farma, kekeliruan dalam laporan keuangan konsolidasi. 4. Lipo Bank, overstatement laba dari pendapatan fiktif. Yang kelima ada PT BNI, yaitu letter of credit fiktif sama dengan Bapindo. Dan 7. Indofarma, yaitu hubungan afiliasi yang material tidak diungkapkan. Kasus yang keempat yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini diharapkan dapat mengurangi risiko berkurangnya kepercayaan politik terhadap profesi akuntansi melalui persiapan akuntansi forensik dalam membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi. Teman-teman, marilah sama-sama kita tingkatkan perhatian dan upaya profesi akuntan untuk menjaga kredibilitas, amanah, integritas dengan mematuhi sama standar dan kode etik yang ada, dan menjunjung tinggi etika dan moralitas agar profesi kita tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.